Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang fikih muamalah, yaitu tentang hutang piutang, gadai dan iwala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini yaitu satu, siswa bisa menjelaskan pengertian hutang piutang. Yang kedua, siswa bisa mengetahui dalil atau dasar dari hutang piutang. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui hukum-hukum dalam hutang piutang. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan rukun dan syarat dalam hutang piutang. Yang kelima, siswa bisa mengetahui tambahan dalam hutang piutang. Yang keenam, siswa mampu memahami adab dari hutang piutang. Yang ketujuh, siswa bisa memahami hikmah dari hutang piutang. Nah, itu gambar apa? Yuk, ada yang tahu? Itu adalah gambar seorang yang sedang melakukan kegiatan hutang berhutang. Nah, untuk memahami lebih lanjut, marilah kita langsung ke materinya saja ya. Silakan disimak. Yaitu yang pertama, pengertian dari hutang piutang, yaitu hutang piutang atau qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard yang menurut bahasa artinya memutus. Menurut terminologi fikih bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Lanjut, kita cari tahu apa itu dasar hukum hutang piutang. Yaitu yang pertama ada dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang ketiga, kita belajar tentang hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang itu asalnya boleh atau mubah. Namun hukum tersebut bisa berubah sesuai situasi dan kondisi yang kita alami. Yaitu yang pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya, menolong orang lain. Yang kedua, hukum orang yang berhutang bisa menjadi wajib, dan hukum orang yang memberi hutang juga wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar dalam keadaan yang terdesak. Misalnya hutang beras karena dia kelaparan, belum mampu beli beras, maka dia berhutang beras. Dan orang yang dihutangi itu wajib karena orang yang berhutang itu dalam kondisi kelaparan. Yang ketiga, hutang
memberi hutang itu bisa menjadi haram. Ya, jika orang yang berhutang itu hutangnya digunakan untuk membeli barang-barang yang haram, misalnya minum-minuman keras. Dua, untuk zina itu haram ya. Orang yang berhutang haram, orang yang mengutangi juga haram. Kita lanjut ke rukun dan syaratnya. Itu rukun utang piutang ada 3, yaitu 1, 2 orang yang berakad, yaitu maksudnya pemberi hutang dan orang yang berhutang. Yaitu ada syaratnya, yaitu 1 syarat pemberi hutang antara lain ahli tabarruk, orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, balik, berakal sehat dan rasyid. Yang kedua, syarat orang yang berhutang itu orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah, kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, balik dan berakal sehat juga. Yang kedua itu ada harta yang dihutangkan. Syarat dari harta yang dihutangkan yaitu 1, harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, bisa ditakar, bisa ditimbang, atau bisa dihitung. Yang kedua, harta yang dihutangkan diketahui kadar, jumlahnya, dan sifatnya. Terus ada juga syarat ijab kabulnya, yaitu ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya, saya menghutangimu atau memberimu hutang. Dan ucapan kabul misalnya, saya menerima piutangmu dan saya ridho dan sebagainya. Lanjut 5. Tambahan dalam hutang piutang. Ada 2 penambahan dalam hutang piutang, yaitu 1 penambahan yang disyaratkan, 2 penambahan yang tidak disyaratkan. Yang pertama, penambahan yang disyaratkan itu dilarang oleh ijma atau kesepakatan para ulama. Bagaimana penambahan bersyarat ini? Itu seperti mengatakan, aku memberi hutang dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menggunakan sepatumu ataupun sepeda motormu ataupun HP-mu. Karena yang demikian itu termasuk rekayasa atau perbuatan riba, jadi dilarang. Yang kedua yaitu penambahan yang tidak disyaratkan, yaitu ketika seseorang melunasi hutangnya kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi ataupun terima kasih karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka itu hukumnya boleh ya. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada adab dalam hutang piutang, yaitu 1. Seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. Yang kedua, menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. 3. Seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk membayar hutang. 4. Berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Jika berhutang kepada yang haram nanti haram ya. 5. Berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Jadi tidak boleh terus-menerus kita hutang terus, kesulitan dikit hutang, tidak boleh ya, harus saat keadaan terdesak saja. Yang keenam, menggunakan uang hasil berhutang dengan benar dan baik, tidak digunakan untuk judi, untuk main slot, untuk minum-minuman keras, tidak boleh ya. Terus yang ketujuh, berterima kasih pada orang yang menghutangi kita atas bantuan yang diberikan pada kita. Terus kita lanjut pada hikmah hutang piutang, yaitu bagi orang yang berpiutang antara lain yaitu menambah rasa syukur kepada Allah, terus memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Terus yang ketiga, menambah pahala
karena sebagai ladang untuk ibadah bagi yang mengutangi ya. Terus selanjutnya untuk yang utang, ini hikmahnya yaitu satu, menguji kesabaran dan keimanan dia. Terus kedua, kesulitan hidup yang berhutang menjadi berkurang karena sudah ditolong. Terus yang ketiga, beban hidup menjadi lebih ringan karena telah dibantu tadi. Terus dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa orang tersebut akan mengembalikannya tanpa ada yang ditambahi ataupun dikurangi. Hukum asal hutang piutang itu boleh, tapi bisa menjadi haram dan wajib tergantung sebabnya ya. Jadi hutang piutang itu boleh karena digunakan untuk menolong seseorang yang sedang kesulitan. Jadi begitu ya. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas ya. Tugasnya yaitu meringkas materi pembelajaran hari ini tadi dengan materi hutang piutang ya. Diringkas, ditulis di buku tulis dan dikumpulkan minggu depan. Minggu depan Bapak akan nilai ya. Dan ini Bapak mohon maaf karena pembelajaran hari ini online karena Bapak sedang sakit, jadi tidak dapat masuk ya. Nah, untuk materi minggu depan yaitu meneruskan materi hari ini yaitu gadai dan hiwalah ya, karena belum Bapak sampaikan hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.